Tepat pukul 2.17 pagi, di kota kecil Maybrook, terjadi sesuatu yang tak masuk akal. 17 anak dari kelas yang sama bangun serentak, membuka pintu rumah masing-masing. Melangkah keluar tanpa suara. Tak ada tatapan, tak ada senyum, hanya wajah kosong seperti boneka. Lalu, satu persatu, mereka menghilang ke dalam kegelapan malam. Apa yang memanggil mereka? Sebuah kutukan kuno, ritual terlarang, atau sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Skrip asli Weapons bikin heboh Hollywood, hingga terjadi bidding war antara studio besar, senilai 38 juta dolar. Dan berakhir dimenangkan oleh New Line Cinema. Sementara Jordan Peele dikabarkan begitu kecewa, sampai-sampai memecat manajernya yang gagal membawa proyek ini ke kantornya. Disutradarai oleh Zach Cregger, yang sukses lewat Barbarian di tahun 2022. Keith? Film sebelumnya itu sudah tergolong twisted. Tapi katanya, Weapons jauh lebih gila. Cregger bilang ini bukan horor kelam yang bikin nyesek, melainkan film yang fun, scary, and weirder than Barbarian. Dia menyebut bahwa Barbarian tampil seperti refleksi atas dunia luar, isu sosial, dan keanehan urban. Sedangkan Weapons, lahir dari pergulatan personalnya sendiri, kehilangan sahabat dan refleksi batin yang sangat intens. Dan ini bukan cerita kecil. Ini adalah horor epik multi-layer, dibangun seperti Magnolia dengan karakter-karakter yang saling terhubung satu sama lain. Di mana masing-masing punya bab narasi tersendiri. Jika kamu suka Barbarian karena twist tak terduga, siapkan dirimu. Karena Weapons dijamin jauh lebih liar dan aneh. Di Weapons, kata senjata bukan hanya berarti benda fisik. Gladys menjadikan manusia, terutama anak-anak, sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Ia mengumpulkan benda-benda pribadi korban, seperti potongan rambut, pakaian, nemtek sekolah, atau benda lainnya. Mencampurkannya dengan racun dari darahnya sendiri. Lalu, dengan tongkat pohon berdurinya, ia memulai ritual gelap untuk memanggil dan mengendalikan mereka. Anak-anak itu berjalan menuju kegelapan tanpa perlawanan, seolah pikiran dan tubuh mereka telah dimiliki. Judul Weapons menjadi simbol bahwa manusia itu sendiri bisa dijadikan senjata. Bukan untuk berperang di medan tempur, tapi untuk menghancurkan jiwa dan kehidupan orang lain. Film ini punya kemiripan mengejutkan, dengan sebuah legenda tua dari Jerman. The Pied Piper of Hamelin. Kisah ini bercerita tentang seorang pria misterius, berpakaian warna-warni yang dijuluki Pied Piper. Dia yang dipekerjakan warga kota Hamelin, untuk mengusir wabah tikus. Piper memainkan seruling ajaibnya, dan semua tikus mengikuti iramanya keluar kota. Tapi, ketika warga menolak membayar upah yang dijanjikan, ia membalas dendam. Suatu hari, saat orang dewasa berada di gereja, Piper memainkan serulingnya lagi. Kali ini, bukan tikus yang datang, melainkan anak-anak kota. Mereka berjalan mengikuti Piper, keluar dari Hamelin, dan tak pernah terlihat lagi. Versi-versi dongeng berbeda. Ada yang bilang anak-anak itu dibawa ke gua dan terperangkap selamanya. Ada yang bilang mereka masuk ke bukit dan menghilang di dunia lain. Tapi semua sepakat, mereka pergi tanpa paksaan fisik, hanya seperti tersihir. Persis seperti 17 anak di Weapons. Dalam film Weapons ini, bisa dibilang, Gladys berperan seperti Pied Piper modern. Ia tidak menyeret korban, melainkan memanggil mereka. Membuat mereka berjalan tanpa bicara, tanpa emosi, menuju nasib yang tak mereka pahami. Sama seperti dongeng itu, kita tak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi pada mereka setelahnya. Sosok yang terlalu aneh untuk disebut manusia biasa. Dan terlalu dingin untuk sekadar bibi yang eksentrik. Inilah Aun Gladys, karakter yang jadi pusat misteri dalam film Weapons. Film ini memancing gelombang teori gila, apakah ia penyihir yang berusia ratusan tahun? Apakah ia makhluk supranatural yang menyamar jadi manusia? Atau sekadar manusia dengan rahasia kelam yang tak terbayangkan? Jawabannya, mungkin lebih mengerikan dari semua itu. Dalam film, Gladys digambarkan sebagai sosok yang mempraktikkan ritual kelam. Ia mengumpulkan benda-benda pribadi milik korban. Seperti potongan rambut, pakaian, bahkan nemtek sekolah. Semua itu dipadukan dengan darahnya sendiri, lalu dipaku ke cabang pohon berduri.
Proses ini bukan sekadar simbol, tapi bagian dari sihir pengendalian pikiran. Begitu terhubung, korban akan mengikuti perintah Gladys tanpa pertanyaan, tanpa emosi, seperti boneka tanpa jiwa. Tujuannya sederhana, tapi mengerikan, yaitu memulihkan tubuhnya yang sakit dan memperpanjang umur. Entah dengan menyerap energi vital korban, atau sesuatu yang jauh lebih gelap. Zach Cregger, sang sutradara, mengatakan kepada Vanity Fair bahwa Gladys lahir dari pengalaman pribadinya. Karakter ini adalah refleksi dari trauma masa kecilnya, tumbuh bersama orang tua pecandu. Gladys menjadi personifikasi kekuatan destruktif yang menyusup ke dalam rumah, menghancurkan rasa aman, dan merusak cinta dari dalam. Artinya, di balik kengerian supernaturalnya, Gladys juga adalah metafora dari monster yang kita kenal, tapi jarang berani kita hadapi. Sutradara Zach Cregger memberi dua kemungkinan kepada aktris Amy Madigan sebelum ia memerankan Gladys. Opsi pertama, Gladys adalah manusia biasa, tapi sangat sakit. Ia memutar balik hukum alam dengan sihir hitam demi bertahan hidup. Opsi kedua, Gladys bukan manusia sama sekali. Ia hanyalah makhluk asing yang berpenampilan seperti manusia dan bertingkah aneh. Tapi bagi Cregger, Gladys lebih dari sekadar karakter horor. Ia adalah lambang kecanduan dan trauma masa kecil yang menghancurkan. Rumah, tempat yang seharusnya hangat dan aman, menjadi zona ketakutan. Di mana anak-anak terpaksa menjadi pengasuh, bukan yang dipeluk dan dilindungi. Dalam kata-kata Cregger sendiri, addiction is the spellcaster. Trauma dan ketergantungan, bekerja seperti sihir jahat. Mengubah orang yang kita cintai menjadi sumber rasa takut, dan mengubah rumah menjadi jebakan. Pada akhirnya, Cregger menyerahkan pilihan kepada penonton. Apakah Gladys hanyalah seorang wanita sekarat yang terlalu takut mati? Atau entitas kuno, makhluk yang sudah ada di sini jauh sebelum kita lahir? Menunggu momen untuk mengambil apa yang ia inginkan. Gladys tidak perlu mengangkat senjata untuk membunuh. Senjatanya adalah ritual, campuran voodoo, taktik predator, dan kesabaran yang mengerikan. Ia menggabungkan 4 elemen inti. Cabang pohon berduri, rambut korban, setetes darahnya sendiri, dan sebuah lonceng kuno berukir simbol misterius. Setiap kali lonceng itu dibunyikan, getaran magisnya merambat, menembus tembok, merayap di udara malam, lalu masuk ke telinga para korban. Membisikkan panggilan yang tak bisa ditolak. Sasarannya, tentu saja anak-anak, dan untuk mendapatkannya, ia memanfaatkan Alex, menyandera orang tua anak ini, agar dia mau mencuri barang-barang pribadi dari teman sekelasnya. Begitu benda itu ada di tangannya, Gladys bisa mengunci mereka. Memanggil mereka datang ke rumahnya. Lalu menyerap vitalitas mereka. Seperti parasit, ia tidak membunuh langsung, ia memakan sedikit demi sedikit. Memperpanjang hidupnya dengan menggerogoti orang lain. Namun menurut Slash Film, Gladys bukanlah penyihir maha kuasa dengan rencana besar. Dia hanya oportunis. Seperti tikus yang menemukan makanan di tempat gelap. Ia memanfaatkan setiap kesempatan, dengan menyusun sihir seadanya, tapi mematikan. Ia bukan mastermind, tapi hasilnya tetap sama, yaitu anak-anak lenyap, dan Gladys hidup lebih lama. Di dunia nyata, internet adalah lahan subur teori gila, dan weapons bukan pengecualian. Di Reddit, ada yang menyebut Gladys sebagai parasit, bukan sekadar penyihir, tapi organisme yang secara harfiah, menyedot energi hidup dari anak-anak dan orang dewasa di sekitarnya. Ia bertahan hidup bukan lewat makanan atau obat, melainkan lewat vitalitas korban. Teori lain melihat film ini sebagai kritik sosial yang kejam. Generasi tua disebut boomer di forum, yang menghabiskan sumber daya, kesempatan, bahkan masa depan generasi muda. Lalu ditinggalkan dalam kehancuran, ketika semuanya habis. Gladys di sini, bukan sekadar karakter horor, dia adalah metafora hidup, dari siklus generasi yang saling memakan. Lalu ada teori waktu pukul 2.17 pagi, momen ketika semua anak bangun, melangkah keluar, dan menghilang. Sebagian bilang ini bukan waktu sakral, melainkan sekadar detik terakhir ritual selesai. Simple, tapi efektif. Penonton yang mencari makna tersembunyi justru terjebak dalam permainan sinematik Zach Cregger. Tapi teori paling liar, datang dari tafsir numerologi, dan kitab suci. Pukul 2.17 dibaca sebagai, 2 orang tersisa, yaitu Justin dan Alex, dan 17 hilang. Ada juga yang menghubungkan, kalau angka 2 dan 17 itu, merujuk ke kisah para rasul. Potongan ayat ini, terasa seperti cermin dari film. Anak-anak tersihir oleh visi, berjalan menuju takdir yang tak pernah dijelaskan. Sementara orang dewasa terjebak dalam mimpi buruk, yang tak bisa mereka hentikan.
Di salah satu adegan, Gladys menyebut kata consumption, istilah kuno untuk tuberkulosis. Kedengarannya sederhana, tapi bagi penggemar, ini adalah sinyal bahwa dia mungkin hidup jauh lebih lama dari yang mungkin kalian bayangkan. Ada yang menduga, Gladys mungkin berasal dari era Salem, yaitu masa perburuan penyihir di abad ke-17. Dan sejak itu, dia bertahan dengan mencuri kehidupan orang lain. Lonceng ukir yang dipakai dalam ritualnya juga memicu spekulasi. Ukirannya membentuk segitiga, dengan angka 6 di setiap sisinya. Menciptakan kode 666, simbol klasik dalam mitologi okultisme dan voodoo gelap. Bagi sebagian penonton, ini bukan kebetulan, tapi pesan bahwa Gladys terhubung pada kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih tua dari dirinya. Teori lain mengarah pada kemampuannya memanipulasi persepsi. Adegan di hutan yang membingungkan arah dan jarak, diyakini bukan sekadar efek visual sinematik, melainkan ilusi supernatural. Gladys, seperti master ilusi, memproyeksikan gambaran yang menyesatkan, membuat korban tersesat, kehilangan orientasi, dan akhirnya mengikuti jalur yang dia inginkan. Semua ini membuat sosok Gladys bukan sekadar antagonis horor biasa, tapi entitas yang mengaburkan batas antara legenda, ritual hitam, dan kekuatan kuno yang tak pernah benar-benar mati. Di awal film, ada detail kecil yang mungkin kamu pikir cuma vandalisme biasa. Kata "witch" dicoret besar di mobil Justin. Sekilas, terlihat seperti tuduhan murahan. Tapi sebenarnya, ini adalah salah satu petunjuk paling awal bahwa penyihir ada di sekitar kita. Fans yang jeli langsung menangkap maknanya. Justin memang jadi target gosip dan kecurigaan, tapi coretan itu adalah misdirection. Sang penyihir sesungguhnya bukan dia, melainkan Aun Gladys, yang diam-diam mengamati dari kejauhan. Gladys memang mati di tangan anak-anak, yang sebelumnya ia hipnotis. Tapi, kemenangannya terasa pahit. Menurut People.com, setahun kemudian, beberapa dari mereka masih belum bisa berbicara. Seolah sebagian jiwa mereka tertinggal di sana, di dalam rumah itu. Namun, ada pula yang berteori bahwa Alex lah yang kelak akan menggantikan posisi Aun Gladys dalam mengendalikan anak-anak itu. Sebab, pada detik-detik terakhir, justru dialah yang melakukan trik sihir serupa, memaksa anak-anak tersebut berbalik menyerang Aun Gladys. Geeky Entei menulis, judul Weapons sengaja dibuat ambigu. Senjata itu bisa berarti manusia yang dimanipulasi. Atau trauma, ketakutan masa kecil yang terus menghantui. Tidak ada jawaban tunggal, hanya sensasi emosional yang terus menempel, bahkan setelah lampu bioskop padam. Om Gladys di Weapons bukan sekadar tokoh horor, dia adalah teka-teki berjalan. Dia penyihir tua, entitas purba yang menyamar, atau hanya wujud trauma yang kita bawa sejak kecil. Semua kemungkinan terbuka. Sekarang, giliran kamu. Teori apa yang paling masuk akal, atau paling gila, menurutmu? Tulis di kolom komentar, kita adu argumen sampai ritualnya selesai. Dan jangan lupa, subscribe, nyalakan lonceng, biar kamu nggak ketinggalan saat kita bongkar misteri film lainnya. Sampai jumpa, sebelum jam 2.17 pagi.